dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Kepala BPKA sudah menghadiri, dalam hal ini diwakili oleh Nota Dinas atau ND Kepala BPKA, yang dalam surat undangan DPRA juga mencantumkan dapat bisa diwakili oleh ND untuk mengikuti pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 di Komisi 3, tetapi tidak diterima karena diwakili. Sementara pada saat bersamaan Kepala BPKA sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam rangka konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. B. Terhadap pembahasan KUA dan PPS tahun anggaran 2021 yang dianggap tidak pernah dihadiri TAPA, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat undangan dari Wakil Ketua DPRD kepada, saya ulangi, berdasarkan surat undangan Wakil Ketua DPRA kepada PLT Gubernur Aceh, Ceki, Sekretaris Daerah Aceh nomor 162/1693, tanggal 11 Agustus 2020 perihal pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021. Selanjutnya, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah mengirim surat nomor 180/1992 tanggal 11 Agustus 2020 perihal pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, meminta dilakukan pertemuan terbatas dalam kurung tatap muka dengan unsur pimpinan DPRA, dan pada tanggal 12 Agustus 2020 dilakukan rapat antara TAPA dengan pimpinan DPRA di ruang Wakil Ketua DPRA untuk membahas jadwal pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021 antara TAPA dengan Banggar dan SKPA dengan komisi-komisi DPRA. C. Selanjutnya pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus SKPA yang didampingi oleh TAPA melanjutkan pembahasan dengan komisi-komisi DPRA. Sidang Dewan yang saya hormati, terhadap pertanyaan nomor 11 dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah junto pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan DPRA nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, terhadap rapat paripurna DPRA tidak ada norma hukum yang menyatakan wajib dihadiri oleh Kepala Pemerintah Aceh, berbeda dengan pasal 93 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan pasal 138 ayat 5 Peraturan DPRA nomor 1 tahun 2019 menyebutkan rapat paripurna yang wajib dihadiri Kepala Pemerintah Aceh adalah rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan kanun. B. Meskipun demikian, dari 11 undangan rapat paripurna DPRA bahwa 9 agenda diantaranya dihadiri oleh pemerintah Aceh dengan rincian: 1. PLT Gubernur Aceh beserta SKPA sebanyak 1 kali tanggal 30 Juni 2020. 2. Sekda Aceh beserta SKPA sebanyak 4 kali 17 Januari, 15 Juni 2020, 23 Juni 2020 dan 31 Agustus 2020. 3. Asisten Sekda Aceh beserta SKPA sebanyak 4 kali 20 April 2020, 22 Juni 2020, 24 Juni 2020 dan 14 Agustus 2020. 4. 2 kali rapat yang tidak dihadiri oleh pemerintah Aceh karena penundaan dari DPRA dan permintaan penundaan oleh pemerintah Aceh melalui surat 180/1283 tanggal 31 Agustus 2020 dengan alasan antara lain pada tanggal 1 sampai dengan 4 September 2020 bersamaan dengan jadwal kegiatan Gebrak Masker Aceh atau GEMA yang sebelumnya telah direncanakan dan dipersiapkan dengan mengikut sertakan seluruh SKPA ke kabupaten kota. C. Selain rapat paripurna, pembahasan juga dihadiri oleh SKPA dalam rapat-rapat bersama komisi. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 12 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bahwa menindaklanjuti Kanun Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah Aceh tahun 2017-2022 yang memuat 15 program unggulan yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga percepatan realisasi 15 program unggulan tersebut dibentuk tim percepatan 15 unggulan Aceh Hebat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 82 tahun 2019 tentang tim percepatan 15 unggulan Aceh Hebat yang kemudian dikenal dengan nomenklatur penasihat khusus atau Pensus Gubernur Aceh. B. Secara normatif,
Kanun dan peraturan gubernur tersebut sudah dilakukan evaluasi dan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri yang besaran honorarium telah disesuaikan dengan peraturan Gubernur Aceh nomor 68 tahun 2019 tentang standar biaya pemerintah Aceh tahun 2020 dan mekanisme pembayaran honorarium serta evaluasi kinerja dilakukan berbasis output. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 13 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Saya ulangi. A. Laboratorium pemeriksaan swab suspek coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dengan real time polymerase chain reaction atau RT-PCR ditunjuk Menteri Kesehatan bukan melalui MOU dengan pemerintah daerah. Karena itu tidak perlu ada kerjasama laboratorium Fakultas Kedokteran atau FK Universitas Syah Kuala atau Syah adalah salah satu dari 163 jejaring laboratorium yang ditunjuk untuk menerima spesimen swab suspek COVID-19 di Aceh tanpa mengharuskan adanya persyaratan kerjasama dengan pemerintah daerah. B. Pemerintah Aceh juga melakukan kerjasama secara khusus dengan Balitbangkes Aceh, Gampong Bada Lambaru Aceh Besar. Mereka menerima dan memeriksa spesimen COVID-19 atas penugasan Kementerian Kesehatan, bukan karena adanya kerjasama khusus dengan pemerintah Aceh dan tidak berbayar. Pemerintah Aceh juga tidak pernah melarang pengiriman sampel ke laboratorium Fakultas Kedokteran Usia. Kenyataannya, ada banyak sampel dari RSUZA yang dikirim ke Unsiah tanpa intervensi siapapun atau dari manapun oleh pemerintah Aceh. C. Pemerintah Aceh sebelumnya memang pernah mengirim sampel swab Balitbangkes RI ke Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020. Saat itu belum ada laboratorium di Aceh yang memenuhi standar biosafety level 2 yang mampu melakukan pemeriksaan spesimen oropharing dan nasofaring suspek virus corona di Aceh. 2. Pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020 karena Litbangkes Aceh berhenti sementara karena ada pegawai Litbangkes Aceh yang positif akibat kontak erat dari luar Litbangkes Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 14 dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Pemerintah Aceh sepakat bahwa proses pembelajaran secara daring kurang efektif dibandingkan proses belajar mengajar secara tatap muka. Namun hal tersebut harus dilakukan pada masa pandemi COVID-19 karena proses belajar mengajar tidak boleh berhenti, sehingga sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Perlu dilakukan proses belajar dari rumah yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau online dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 2. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. 3. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. 4. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. B. Di Aceh pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilaksanakan dengan dua skema. 1. Pembelajaran secara daring atau online
dengan cara pendidik memberikan materi pelajaran dan atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya kepada peserta didik melalui aplikasi. Hasilnya dikirimkan oleh peserta didik kepada pendidik melalui aplikasi sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Pembelajaran luring (offline) dengan cara bagi peserta didik yang tidak mempunyai akses jaringan ataupun tidak memiliki sarana pendukung secara daring atau online, pendidik memberikan materi pelajaran dan atau tugas yang bersumber dari buku, paket, dan sumber lainnya kepada peserta didik. Selanjutnya dikumpulkan pada waktu dan tempat yang ditentukan. Sidang Dewan yang terhormat, pemerintah terkait dengan pertanyaan nomor 15 dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur memberi izin kepada Bendahara Umum Aceh dan Kepala SKPA untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara, pengelolaan uang daerah, dan pasal 128 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. B. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan kebutuhan untuk menampung penerimaan daerah dari berbagai sumber, sehingga pemerintah Aceh dapat memiliki beberapa rekening pada Bank Umum antara lain rekening dana abadi pendidikan, rekening dana cadangan pendidikan, dan rekening dana cadangan umum. Sidang Dewan yang saya muliakan, terkait dengan pertanyaan nomor 16, dapat saya jelaskan bahwa pertanyaan nomor 16 menyangkut pribadi dan masalah-masalah domestik saya selaku pribadi, sehingga saya merasa tidak perlu menjawab dalam forum ini. Tapi apabila dimungkinkan dan dipertanyakan terus, akan saya jawab secara tertulis. Hal ini mengacu kepada substansi interpelasi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan nomor 17 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Pemerintah Aceh sepakat dengan DPRA agar pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan rumah duafa diatur khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. B. Untuk menindaklanjuti agar pembangunan tersebut dapat dimasukkan dalam kodifikasi khusus, pemerintah Aceh melakukan 1. Pada tanggal 5 Februari 2020 melalui Surat Gubernur Nomor 050/1903 perihal usulan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah, meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memasukkan kodifikasi nomenklatur perencanaan untuk masjid, untuk madrasah dan rumah duafa. 2. Pada tanggal 18 Mei 2020 menyurati kembali melalui surat nomor 150/7406 perihal yang sama untuk mempertanyakan tindak lanjut usulan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah. Sidang Dewan yang saya muliakan, demikian penjelasan kami terhadap permintaan keterangan interpelasi DPRA kepada Gubernur. Semoga hubungan yang baik, hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dengan baik dan harmonis dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, dan semoga kita dapat mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.